Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar kekhalifahan Umayyah, ada satu tokoh yang nasibnya berubah 180 derajat hanya karena pergantian khalifah. Dia adalah Yazid bin Al-Muhallab. Ia memulai era Khalifah Sulaiman sebagai tahanan yang menantikan eksekusi. Namun dalam sekejap, ia menjadi gubernur paling kuat di timur. Mengapa Sulaiman membebaskan dan mempercayainya? Dan apa perannya yang krusial dalam masa pemerintahan yang singkat itu? Video ini akan mengungkap kisah comeback politik, balas dendam, dan konsekuensi fatal dari persaingan dinasti. Siap untuk menyelami drama politik tingkat tinggi Bani Umayyah? Ayo kita mulai. Yazid bin Al-Muhallab berasal dari klan terkemuka Arab, Bani Muhallab, yang sangat berpengaruh di wilayah Basrah, Irak, dan Khorasan Timur. Latar belakang: Yazid sendiri adalah administrator dan jenderal yang cakap. Namun, nasibnya terikat pada konflik abadi antara klannya dengan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak yang kejam di bawah Khalifah Al-Walid. Kejatuhan: setelah ayahnya wafat, Yazid berkonflik langsung dengan Hajjaj. Hajjaj menuduhnya melakukan korupsi saat menjadi gubernur. Akibatnya, Yazid dipenjara dan disiksa atas perintah Hajjaj dan Khalifah Al-Walid. Status awal era Sulaiman: ketika Al-Walid wafat pada tahun 715 Masehi, Yazid masih berada di penjara, menanti nasibnya. Ia adalah simbol dari oposisi yang tertindas. Inilah saat sejarah Yazid berubah total. Begitu Sulaiman bin Abdul Malik naik takhta, ia memiliki satu misi utama: pembersihan politik dan balas dendam. Sekutu alami: Sulaiman sendiri secara pribadi membenci Hajjaj bin Yusuf dan semua loyalisnya, termasuk para pejabat yang diangkat di era Al-Walid. Yazid bin Al-Muhallab sebagai musuh bebuyutan Hajjaj yang masih hidup adalah sekutu yang sempurna. Pembebasan dan jabatan: Sulaiman segera membebaskan Yazid dari penjara dan menunjuknya sebagai gubernur Irak dan Khorasan, jabatan yang sama yang pernah dipegang oleh musuhnya, Hajjaj. Peran utama Yazid pada masa Sulaiman adalah menjadi eksekutor pembersihan politik di wilayah timur yang sangat penting. Ia bertanggung jawab untuk melacak, menangkap, dan menghukum semua keluarga dan loyalis Hajjaj bin Yusuf di Khorasan, Iran, dan Asia Tengah. Yazid kembali berkuasa penuh. Konsolidasi kekuasaan: Yazid sukses membersihkan lawan politik Sulaiman dan mengkonsolidasikan kekuasaan khalifah di timur ambisi. Yazid memimpin ekspedisi besar ke wilayah Jurjan dan Tabaristan di Persia Utara. Penaklukan ini menambah kejayaan militer Sulaiman dan membawa kekayaan yang besar. Masalah administrasi: sayangnya, Yazid terkenal sebagai administrator yang buruk dan boros. Ia mengumpulkan kekayaan pribadi yang sangat besar dan mengabaikan standar ketat dalam pengumpulan pajak dan pengelolaan dana. Kekurangan disiplin ini menyebabkan ketegangan dan akhirnya berkonflik dengan Umar bin Abdul Aziz, penasihat moral Sulaiman. Masa jaya Yazid berakhir ketika pelindungnya, Khalifah Sulaiman, wafat pada tahun 717 Masehi. Pewaris baru: Sulaiman menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar adalah seorang reformis yang tidak suka dengan praktik korupsi dan kekerasan politik. Kejatuhan kedua: begitu Umar bin Abdul Aziz naik takhta, ia langsung memerintahkan Yazid bin Al-Muhallab untuk menyerahkan semua kekayaan dan membuktikan sumbernya. Yazid gagal. Akibatnya, ia dicopot dan dipenjara untuk kedua kalinya. Meski kemudian Yazid sempat melarikan diri, ia akhirnya memimpin pemberontakan besar-besaran di era Khalifah Yazid kedua, adik Sulaiman. Pemberontakan ini gagal dan Yazid bin Al-Muhallab pun tewas dalam pertempuran. Kisah Yazid bin Al-Muhallab adalah cerminan sempurna dari politik Bani Umayyah. Suksesi berarti kesempatan balas dendam. Ia adalah sekutu utama Sulaiman dalam pembersihan politik. Namun integritasnya yang buruk membuatnya kembali jatuh dan akhirnya memicu perang saudara. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.